Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua, ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Jadi aku mau bikin kue. Nah, ini kue apa ya, favoritnya emak-emak kalau di tempat aku. Karena kalau kue kayak gini tuh pesanannya kebanyakan tuh mama gitu ya, kue putri salju terus manis ada gula-gulanya gitu. Nggak tahu kenapa deh, pokoknya di sini mah mama senangannya sama kue putri salju kayak gini. Nah, untuk bahan-bahan sih sama aja kayak buat kue nastar gitu ya, kue nastar kemarin yang aku bikin. Ya Mam, sorry aja ya untuk di video kali ini aku nggak estetik, nggak ditempat-tempatin dulu, jadi langsung aja dari wadah-wadahnya kayak gini. Jadi ya udahlah, ini dia ya bahan-bahannya seperti biasa. Aku tadi pakai margarin 200 gram, terus pakai butter juga 200 gram. Nggak pakai butter juga nggak masalah sih Mam, lebih gurih ya. Cuma di sini aku karena udah biasa pakai butter, jadi udahlah aku pakai butternya 1:1 gitu ya. Kalau mau pakai margarin semua ya udah full margarin semua gitu. Nah, untuk takaran-takaran kue yang aku bikin sekarang ini, untuk terigu ukuran setengah kilo aku lebihi 50 graman gitu. Dan kita aduknya pakai whisk aja, nggak usah pakai mixer, karena pakai whisk aja kayak gini ya gampang kok teraduknya. Pokoknya diaduk dulu sampai rata tadi si margarin sama gulanya gitu. Terus kalau udah tercampur rata, tinggal tambahin telur. Di sini aku pakai kuningnya aja, pakai 2 butir ya teman-teman. Terus diaduk lagi, baru nanti dimasukin si tepung maizenanya juga susu bubuknya. Nah, kalau aku sih disaring-saring semua kayak gini ya teman-teman, biar apa sih nggak ada yang bergerindil gitu kan. Jadinya tuh ya tinggal ngaduk-ngaduk aja, jadi nggak ada bagian yang bergerindil. Nanti pas dibikin atau pas dibentuknya itu nggak ada terigunya yang apa sih namanya, yang bulat-bulat gitu deh teman-teman. Pokoknya teksturnya jadi lebih halus aja. Terus aku di sini pakai susu 2 bungkus ya teman-teman, pakainya Denkau aja. Terus maaf juga sih untuk di video kali ini ya nggak estetik ya. Jadi langsung dari tempat-tempatnya aja langsung biar cepet. Karena aku di sini juga udah mepet waktu ya teman-teman, ini pesanan juga sih. Dan buat teman-teman nih yang nggak punya oven gitu ya, pengen bikin kue nastar, nggak usah khawatir sih, karena aku juga lebih suka pakai kompor terus pakai penggorengan gitu teman-teman, dibandingkan pakai oven. Nggak tahu kenapa, pokoknya jadi lebih apa ya namanya, menurut aku lebih enak aja gitu teksturnya dan merata juga matangnya. Cuma ya sabar aja kalau di kompor. Terus ini terigunya terakhiran aku masukin ya, disaring juga teman-teman. Ini setengah kilo lebihin 50 graman gitu. Jadi diayak-ayak kayak gini ya teman-teman. Pokoknya kalau diayak-ayak kayak gini teksturnya itu bakalan jadi halus banget. Tapi boleh sih, pokoknya tergantung selera teman-teman aja. Boleh diayak, boleh enggak, cuma ngaduknya itu yang harus bener-bener sampai kalis sih di bagian akhirnya. Nah, ini aku aduk-aduk dulu. Ini mau aku ganti aja sih pakai spatula ya, karena pakai ini lumayan berat juga. Terus ini tepatnya juga kekecilan ya, aku lupa bikinnya tuh. Biasanya kan aku bikinnya tuh 1/4 kilo, cuma ini aku lupa bikinnya tuh di setengah kilo, tapi pakai tempat yang ini. Masih ada sih wadah yang lebih gede dari ini, cuma ya lupa gitu deh. Tapi nanggung aja untuk dipindahin ya. Oke, ini aku mau aduk pakai spatula, jadi aku mengusahakan nggak sampai kena tangan gitu untuk adonan-adonan kue ini. Nggak tahu kenapa ya kalau bikin pakai tangan itu kayaknya tuh beda aja gitu loh teman-teman. Maksudnya tuh yang langsung kena tangan gitu, kayaknya tuh kayak entah jadi lebih gimana gitu ya. Pokoknya aku sukanya pakai kayak gini aja sih. Nah, ini udah kelihatan kalis ya teman-teman, jadi tinggal cetak-cetak aja. Nggak ada yang nempel di bagian baskomnya, nggak ada yang nempel juga di bagian spatulanya. Terus ini biar lebih apa ya kalis lagi, ini mau aku pakai tangan sebentar, cuma pakai sarung tangan kayak gini. Nah, kalau udah kalis tuh kelihatan kan teman-teman, ini si adonannya itu halus banget pas dibentuk kayak gitu, jadi nggak ada pecah-pecah sama sekali. Nah, karena untuk kali ini aku mau bikin kue salju, jadi mau aku bentuk-bentuk gitu ya. Di sini aku nggak punya papan kerja, jadinya udahlah pakai yang ada aja. Sebenarnya ada, waktu itu aku udah beli, cuma karena waktu itu pindahan dari perumahan ke sini itu pada hilang-hilang. Jadi aku mau pakai yang ada aja. Ini aku punya plastik bekas kemarin dagang ya, tahun kemarin itu kan aku jualan baju. Untuk tahun ini enggak.
Jadi kita gunain yang ada aja lah ya. Ini mau aku masukin ke dalam plastik, terus mau aku rolling gitu. Untuk rollingannya juga di sini aku belum beli karena emang nggak sempet belinya gitu, Mam. Dan lupa mulu kalau mau check out di Shopee itu. Jadi ya udahlah pakai yang ada aja ya teman-teman. Nah untuk si kue putri salju ini jangan terlalu tipis-tipis banget ya teman, kasih tekstur yang tebelan gitu. Nah ini mau aku rata-ratain dulu ke semua bagian biar bisa apa ya namanya, kira-kira tebelnya tuh kayak gimana. Nah ini tuh aku bentuk kayak gini aja, terus aku rollingnya pakai botol marjan yang ada aja. Pokoknya dari tadi aku tuh bikinnya yang ada aja ya, dipermudah aja lah teman-teman, jangan susah-susah dulu deh. Pokoknya yang penting hari ini aku bisa bikin kue aja gitu. Nah bener-bener ya bulan puasa ini tuh capek banget, nggak tahu rasanya tuh jadi lebih lemes aja bulan puasa ini. Awal-awal kemarin tuh hujan terus ya, terus ke pertengahan kesininya itu malah yang panasnya tuh panas banget dan bikin aku tuh jadi gampang capek gitu. Tapi untuk sekarang hari ini aku tuh lagi nggak puasa ya teman-teman, karena emang lagi dapet tamu bulanan gitu. Biasalah ya perempuan nggak pernah bisa full untuk puasa. Dalam 1 bulan full itu nggak bisa puasa full gitu ya. Oke, balik lagi ke video. Untuk si kuehnya udah aku cetak kayak gini. Cetakannya disesuaikan aja sama teman-teman yang ada di rumah itu kayak gimana. Kalau aku sih mengikuti bentuk-bentuk yang dijual di pasaran gitu ya. Ini bentuknya kue putri salju itu kan bentuknya kebanyakan kayak gini teman-teman, bentuk bulan sabit gitu. Jadi ya udah aku ngikutin apa sih namanya yang ada di pasaran aja, karena emang ini pesanannya orang-orang gitu ya. Nah ini mau aku ovennya di kompor aja, aku pakai penggorengan kayak gini teman-teman, penggorengan yang ada aja. Terus aku ovennya pakai api yang paling kecil, disesuaikan aja takutnya ya teman-teman kalau lebih apa sih gede itu yang gampang gosong. Makanya itu aku sabar aja kalau untuk bikin nastar kayak gini di kompor itu pakai api yang paling kecil 30 sampai 40 menitan gitu. Tapi disesuaikan aja, kalau bawahnya udah mulai mencoklat gitu angkat aja teman-teman, takutnya gosong ya. Pokoknya apinya kecil aja. Nah ini panas-panas, langsung aku masukin aja ke gulanya biar nempel gulanya gitu. Tuh ini cakep banget kan, beneran deh ini matangnya itu sampai ke atas walaupun pakai kompor ya. Nah untuk proses penggulaan itu tuh bisa 2 kali sampai 3 kali, pokoknya disesuaikan aja sama seleranya teman-teman. Kalau untuk aku sih 2 kali ya Mam. Jadi di sini terus pas dimasukin ke toples itu pas udah disusun aku tambahin gula lagi gitu. Jadi pas di sini aku usahainnya gulanya banyakan ya. Nah ini mau aku pindah-pindahin dulu ke piring, langsung ke toples juga boleh sih, nggak apa-apa. Cuma nanti kalau emang udah selesai jangan langsung ditutup dulu karena emang ini masih panas ya. Ini tuh yang baru diangkat, yang aku langsung masukin ke dalam gulanya gitu. Nah ini aku bikin si kue putri salju setengah kiloan itu bisa jadi 4 toplesan gitu untuk ukuran yang 250 gram. Jadi lumayan banget ya Mam buat isi-isi toples lebaran, buat dijual juga oke banget nih. Nah ini aku susun langsung di toplesnya. Ini aku karena emang bikinnya setahun sekali jadi suka kadang lupa nyusunnya gimana ya. Jadi ya udahlah pokoknya sampai cantik nyusunnya itu, sampai rapi aja dan sampai semuanya di toples. Nah biasanya kalau misalnya aku pakai ukuran yang terlalu tebal itu bakalan jadi lebih dari 250 gram. Aku ngitungnya sih di luar berat si toplesnya gitu ya. Jadi berat toplesnya berapa dan isi kuenya itu bener-bener yang harus sampai 250 gram. Tapi kalau untuk nastar yang isian nanas itu biasanya lebih ya teman-teman, karena emang ada isiannya di dalam. Dan isi toplesnya juga yang kalau misalnya nggak penuh-penuh itu tuh yang bakalan jadi kayak goyah gitu ya. Jadi biasanya untuk si nanas itu lebih dari 250 gram. Tapi untuk putri salju terus kayak kastangel itu tuh yang pasti kalau menurut aku gitu. Walaupun lebih itu yang nggak jauh-jauh banget sih. Nah ini kita tata sampai bener-bener selesai semuanya. Ini masih ada di oven atau di kompor itu beberapa toplesan lagi lah ya. Ini untuk toples yang pertama, jadi ya sabar-sabar aja. Biasanya sih aku kalau bikin kue nastar kayak gini nih harus punya waktu luang yang luang banget sih teman-teman. Emang ya makan waktu ya. Ini aku 1 harian bisa jadi 1 kiloan gitu sih. Cuma ya jadinya lebih lama aja. Nah oke, untuk tadi di bagian tengah-tengahnya gulanya udah cukup biar lebih cantik. Untuk bagian atasnya ini kita harus tutup bener-bener yang banyak lagi gulanya. Dan untuk gula si putri salju ini khusus ya, gulanya itu yang gula halus tapi yang
warnanya oranye gitu. Itu kan ada merah, ada juga oranye ya. Kalau yang oranye itu emang khusus untuk kayak donat tabur sama kue putri salju. Nah ini dia mam, aku jadinya 4 toplesan gitu. Tuh alhamdulillah ini beratnya 250 gram lebih sedikit lah ya. Dan ini jadinya 4 toplesan. Ini lebih ada sedikit lagi, setengah toples lagi gitu. Jadi kita mau bikin lagi tinggal tambahin lagi aja. Dan alhamdulillah ini dia kue lebarannya aku udah jadi. Gimana teman-teman, mau bikin juga enggak? Lumayan ya. Oke, aku mau lanjut kegiatan aku yang lainnya. Hari ini kita mau buka paket lagi. Ini paket banyak banget karena di sini sebenarnya bukan paket aku aja gitu ya. Keponakan-keponakan aku itu nitip beli paketnya di aku, dan aku tuh nyari toko yang lumayan cepet aja pengirimannya. Jadi buat mam yang belum beli baju lebaran, mau beli baju-baju di online, jadi bisa ikutin banget. Nah, ini kebanyakan baju anak-anak ya, mam. Ini khusus buat anak-anak sih. Oke, yang pertama mau aku buka ini di celana levis. Ini celana levisnya harganya 50-an kurang gitu. Kalau nggak salah 45-an. Ini bahannya bagus banget ya. Ini memang modelnya tuh model pendek gitu, keren banget sih. Ini untuk Dede Alpa. Nah, Dede Alpa kan emang belum punya celana levisnya yang pendek kayak gini. Jadi ini aku beliin buat Dede Alpa. Ini bagus banget bahannya. Bagian pinggangnya juga karetnya enggak yang sakit gitu. Dia tuh bisa melar sampai melar banget, dan bahannya juga yang stretchy tapi adem gitu, mam. Nah, ini bagus banget sih, rekomen banget nih buat mam yang punya anak cowok gitu ya, biar lebih ganteng aja. Oke, untuk paket yang kedua ini ada kerudung. Ini untuk keponakan aku, bukan untuk Alesa ya. Ini Alesa kan sepantarannya ada 2 orang gitu. Nah, ini tuh untuk anaknya adik aku. Nah, ini kerudungan murah banget, mam. 15 ribuan. Aku belinya pas live, ada potongan harga juga. Alhamdulillah ya. Ini kerudungannya bagus banget walaupun harganya cuma 15 ribuan. Ini bahannya dari jersey gitu. Ini petnya juga bagus banget ya. Terus bahannya juga adem, nggak bikin gerasi kecil. Terus ini pas belinya juga gratis ongkir ya. Nah, aku beli 3 menyesuaikan baju lebaran. Untuk jahitannya juga jangan ragu sih, ini rapih banget, bahannya bagus ya. Jadi buat mam nih yang anaknya belum punya kerudung, ini cepet juga loh mam, datangnya 2 harian gitu. Pengirimannya yang super cepet sih kalau di aku. Oke, untuk paket kerudungnya udah selesai, mau buka paket yang lainnya lagi. Pokoknya paketnya hari ini banyak ya, karena emang campuran sama keponakan aku, dan ini khusus untuk baju anak-anak. Dan untuk celana ini aku selalu repeat order karena emang bagus ya. Udah gitu harganya murah gitu ya, mam. Bisa cek di description box aku, nanti linknya aku taruh langsung di keterangan di bawah video ini ya. Pokoknya dicek-cek aja, nanti aku tunjukkan linknya. Pokoknya untuk daerah Jabodetabek ini pengirimannya cepet banget sih, mam. Nah, ini tuh liatin deh, ini sakunya, terus kayak kakinya juga ada bagian karet. Jadi walaupun kebesaran gak khawatir gitu ya. Ini kebesaran sebenarnya keponakan aku. Ini ukurannya 14, untuk anak 6 tahun ini masih kebesaran banget ya teman-teman. Tapi nggak khawatir sih karena emang di bagian bawahnya itu ada karetnya. Oke, untuk paket berikutnya di sini ada setelan koko gitu. Ini bagus juga dan harganya murah juga. Ini ada celana, terus baju sama topinya langsung, atau apa namanya, songkoknya langsung nih. Ini kece ya, lumayan juga sih bahannya ya. Kalau untuk anak-anak mah lumayan adem, tapi ya harganya murah gitu deh. Di sini di video ini nggak ada yang mahal-mahal banget sih, mam, bajunya. Terus pengirimannya juga rekomen banget sih. Ini 1 hari 2 hari gitu udah nyampe gitu. Pokoknya mam nih yang daerahnya masih di Jabodetabek itu lumayan cepet ya. Kalau luar Jabodetabek ya mungkin bedanya 1 harian kali ya, tapi sellernya ini beneran gercep banget. Nah, dilihat ini di bagian celananya juga karetnya bagus ya. Untuk jahitan gitu ya lumayan sih ya untuk harga segitu mah, dan bahannya juga lumayan oke. Ini dia kokonya, dan ini aku sekian kalinya beli di toko yang sama. Oke, paket berikutnya, mam. Di sini ada baju atasan. Ini dari Polka. Beneran ini bagus banget. Aku nggak tahu ini berapa kali beli baju ini karena under 50, tapi bahannya udah bagus banget. Ini atasannya aja sih ya. Tuh, mam, bisa dilihat sendiri sih. Mungkin dari video aja udah kelihatan kali ya gimana bagusnya bahan baju ini. Jahitannya juga rapi, terus apa sih, adem banget kaosnya gitu ya. Tebel tapi yang adem gitu loh, teman-teman. Nah, ini mereknya dari Polka gitu. Ini made in Indonesia. Ini bagus
bagus banget. Ini aku suka banget ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak aku sih kayaknya jadi lebih kece aja gitu. Dan oke, untuk baju yang tadi udah selesai, ini paket berikutnya ini ada apa ya? Ya ini celana teman-teman. Ini celananya murah juga loh. Ini yang biasanya 100 itu dapat 3-an gitu. Nah ini 3 atau 4 atau berapa lah ya, pokoknya disesuaikan sama ukuran, nanti harganya itu beda-beda. Kalau yang paling kecil itu biasanya 100 dapat 5, tapi ukuran ini tuh di 35-an gitu deh. Nah ini dia bahannya bagus ya, ini kegedean sih tapi nggak apa-apa, anak-anak aku itu cepet gede juga. Dan ini untuk keponakan aku, jadi adiknya suami aku juga nitip belinya di aku aja katanya, karena dia tuh yang bingung ukuran anaknya juga kalau beli itu kegedean. Kalau aku ya emang sih kadang-kadang kegedean, tapi biasanya tuh kebanyakannya pas. Bahannya lumayan lah ya untuk ganti-ganti gitu, tapi ini awet loh, bisa sampai 1 tahun ke depan lagi dan belum rusak. Yang anak aku juga masih bagus banget, yang tahun kemarin beli bahan yang sama gitu. Oke, untuk celananya udah selesai. Ini di paket berikutnya, ini punya kakak Alesa. Kakak Alesa itu dari kemarin pengen hoodie, dan aku nemuin hoodie yang lucu banget di Shopee. Kemarin tuh punya celana kargo yang warnanya coklat tua gitu atau yang mocha. Ini di kaosnya aku beliin yang krem gitu ya teman-teman. Nah ini harganya under 50 juga. Ini bagus juga bahannya, lumayan lah ya teman-teman. Ini bagus, kece, sablonan juga lucu. Untuk anak-anak usiaan kayak kakak Alesa kayaknya lagi senang-senang kayak gini, jadi aku beliin sesuai seleranya dia aja. Untuk bagian jahitan tangan ini aman banget ya, lumayan nyaman. Terus hoodie-nya juga pas kalau menurut aku. Bahannya juga yang nggak panas, nggak begitu panas dan nggak begitu, pokoknya ini sedang sih kalau menurut aku untuk hoodie-hoodie kayak gitu. Oke, di paket selanjutnya ini juga masih punya kakak Alesa. Ini baju gamis gitu, warnanya cocok banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau linknya, pokoknya aku taruh di description box ya. Aku cariin yang bener-bener toko yang di sini. Tapi nggak tahu ya kalau untuk size terus kayak warna masih banyak yang ready atau enggak, karena emang ini udah mepet lebaran gitu. Biasanya udah banyak yang habis. Kalau udah ada di keranjang masih bisa dibeli, langsung cus beli aja. Karena ini bahannya bagus ya teman-teman, warnanya juga cantik banget. Ini sebenarnya sage, karena emang di HP-nya aku pakein flash jadinya tuh yang lebih terang. Ini aslinya sage mam, tapi beneran yang manis banget sagenya. Nah tuh ini detailnya kayak gini ya, cakep banget. Ini sih di atas 100-an gitu, tapi emang worth it ya mam, worth to buy pokoknya, bagus deh. Ini dapat kerudungannya juga, tapi kalau menurut aku kerudungannya kurang gede sih ya, nanti gampang lah ya kita akalin aja. Terus di bagian dadanya ini ada apa ya namanya, motif kayak gitu, jadi tambah lucu aja. Oke, untuk gamis sudah selesai ya mam, kita buka di paket yang lainnya. Nah ini sebenarnya aku ganti hari gitu teman-teman. Jadi ya apa sih namanya, kemarin tuh mau buka semua tapi yang nggak sempet. Nah ini paket yang berikutnya tuh, ini Volca juga. Jadi aku beliin keponakan aku yang di sini, kebanyakannya merek dari Volca. Terus yang di Jawa juga aku beliinnya yang Volca. Itu yang coklat motifnya sama ini ya, biarin aja deh ini yang buat di Jawa dan yang ini buat yang di apa namanya, buat di sini gitu. Jadi kan jauh ya, nggak samaan lah. Nah, ini warna hijaunya cakep banget mam, hijau emerald gitu, warnanya bagus banget. Untuk jahitannya juga yang pastinya rapi banget, dan yang coklatnya kita skip aja karena tadi juga udah aku review ya. Dan capcus aja di paket yang selanjutnya, ini ada celana kargo. Ini celana kargo lagi ya, ini samaan kayak kakak Alesa. Jadi keponakan aku yang perempuan yang seumuran kakak Alesa itu katanya senang sama celana kargonya. Ini emang bahannya bagus banget ya mam, di 70 ribuan gitu, bikin anak kita tambah kece, kekinian. Untuk bahan ini oke banget, ini di harga 70-an gitu, tapi udah oke banget, ini gede ya. Oke, udah selesai, kita ke paket yang berikutnya. Ini ada baju atasan. Ini untuk setelan-setelan, pokoknya untuk anak-anak kayak Alesa, terus keponakan-keponakan aku yang perempuan, itu tuh jarang banget beli baju yang setelan gitu. Nah ini aku beli atasannya, ini cakep juga loh mam. Ini dari bahan kenit ya, tapi yang nggak gerah gitu, cakep banget. Ini bagus ya, modelnya juga tuh lucu banget, ada bagian kayak rendanya gitu di bagian dada. Untuk tangannya juga bagus, untuk bahannya bagus gitu ya. Warnanya ini pink peach untuk setelan rok yang warna coklat yang kemarin udah aku review. Nah ini juga bagus banget, pengiriman juga lumayan cepet banget nih teman-teman. Jadi ini rekomendasi banget kalau buat teman-teman yang cari baju untuk anak ceweknya. Ini ada dari umur 1 sampai 12 tahunan gitu. Nah ini aku beli untuk keponakan aku yang umur 10 tahunan gitu. Untuk ukuran sih pas ya teman-teman.
Oke, kita buka di paket selanjutnya. Ini ada rok kargo. Ini repeat order juga karena emang bahannya kemarin aku beli bagus juga ya, Mam. Kemarin beli untuk Kakak Alesa dan ini untuk keponakan aku. Ini cakep banget bahannya. Nah, kemarin aku order harganya kayaknya di 50 ribuan gitu deh, tapi bahannya bagus banget, nggak kaleng-kaleng. Ini ada serut di bagian pinggir-pinggirannya gitu, ada cowok di bagian belakangnya juga, jadi mempermudah ya, nggak ribet walaupun pakai rok ya teman-teman. Nah, ini tuh lagi kekinian banget, pokoknya kita ikutin aja gaya-gaya kekinian ya. Apalagi untuk anak ya, walaupun nanti banyak yang pakai ya nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk ini roknya udah selesai. Kita buka paket berikutnya. Ini dia di paket terakhiran ada baju muslim gitu. Ini aku belinya di TikTok sih, tapi nanti di Shopee juga ada dan linknya aku taruh di Shopee ya. Pokoknya kalau teman-teman mau check out, ada ukuran, terus ada warnanya gitu, langsung di check out aja karena emang cepet banget habisnya gitu. Ini dia baju muslim ya teman-teman, ini gamis gitu tapi ada inner dan outernya. Ini bagus banget bahannya dari crinkle, tuh bisa dilihat ini di bagian dadanya juga ada apa sih namanya, rempel gitu, tangannya juga karetnya nggak sakit ya. Dan ini bahannya dari crinkle yang tebel dan adem gitu. Ini bisa banget dipakai dalamannya doang atau luarannya doang gitu, cakep banget. Untuk bagian luarannya juga ini nggak tahu bahannya apa ya, aku nggak begitu ngerti bahan, tapi ini tebel dan adem gitu teman-teman, walaupun tebel tapi nggak panas gitu ya, pokoknya dia adem ya. Ini dalam kondisi cuaca panas tapi ini aku pegangnya bahannya tetap adem gitu. Nah, ini kegedean tapi nggak apa-apa, bisa dikecilin lagi. Dan ini di bagian pinggangnya juga ada talinya gitu, jadi bisa ngecilin bisa ngegedein, cuma kepanjangan nanti kita potong sedikit lah ya. Dan ini untuk paket yang selanjutnya masih ada ternyata. Ini apa ya, ayo tebak ini apa teman-teman. Nah, beneran ini paket yang terakhir. Ini ada paket dari mukena gitu ya teman-teman, mukena anak. Ini bagus banget, sering banget aku beli, pokoknya sering di repeat order juga. Ini bahannya adem, warnanya juga lucu-lucu gitu ya, dapet tas juga. Ini beneran bahannya yang adem banget. Aku juga sering sih beli mukena di toko ini yang sering di repeat order juga. Nah, ini untuk keponakan aku, untuk anak aku sih masih ada 2 lagi ya, mukenanya masih bagus-bagus gitu. Jadi untuk tahun ini nggak aku beliin lagi. Tuh ini bisa dilihat Mam, warna hijaunya ini cakep banget, hijau emerald gitu bawahannya. Dan untuk atasannya motifnya lucu banget ya, yang nggak pasaran gitu, pokoknya lucu deh. Dan ini paket yang terakhir ya teman-teman, semoga teman-teman suka sama paket-paket yang udah aku unboxing. Semoga ini tuh ngebantu buat teman-teman yang belum beli baju. Dan ini tuh paket-paket yang cepet banget nyampe nya. Semoga video-video aku bisa menjadi rekomendasi teman-teman buat beli baju lebaran kali ini. Pokoknya cek-cek video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.